Skuad Qatar serta regu Arab Saudi menelan kehancuran masif pada Piala Dunia 2021 selepas melaju secara problematis melalui penyisihan wilayah Asia. Sepasang bangsa makmur Timur Tengah, Qatar serta Arab Saudi tengah hancur pada Piala Dunia 2021, malahan berubah subjek cemoohan global. Buat segelintir loyalis si bundar Asia, siksaan itu dinilai karma usai apa yang tercipta pada fase kualifikasi. Sepasang wilayah sultan itu sungguh terlihat selaku putra emas AFC. Pada panggung sejagat, mereka sekadar regu pelawak. Portal Foot Mercato asal Prancis menyuguhkan evaluasi mengenai kinerja barisan penggawa skuad Saudi selaku berikut. Kinerja petaka penjaga Al-Owais. Kiper skuad Saudi Mohamed Al-Owais tolapan tor tahun. Melewati malam yang kelam di mana dia luput membendung gempuran Spanyol Secuil pun, serta membikin blunder telak yang hampir menghadiahi Spanyol gol kelima tatkala dia keliru menyapu si bundar lurus menuju Mikel Oyarzabal yang sepakannya menabrak palang gawang. Lini pertahanan yang remuk. Lini pertahanan Saudi menderita kehancuran menyeluruh, di mana Saud Abdul Hamid memetik nilai patur dari Tala, usai telat membendung tusukan Mikel Oyarzabal yang berbuah menjadi gol pembuka, serta menjelma mangsa gempuran bertubi-tubi dari Spanyol. Sementara Ali Lajami memetik nilai yang teramat hancur, 2 dari Tala, sebab dia minim ketenangan serta nampak keropos di muka gempuran Spanyol, lalu membuang konfidensi dirinya sebelum rehat minum. Melalui kinerja yang dilukiskan selaku amat remuk, Hasan Tambakti turut memetik nilai 2 dari Tulu usai telat merespons terhadap bola muntah yang berujung pada gol pembuka, serta luput menstabilkan laga, walaupun mempunyai postur fisik yang tangguh, sebelum ujungnya menyeploskan gol bunuh diri pada menit ke Porbasaluno. Abdulillah Al-Amri, 2 dari Sulu melewati awalan yang pelik, serta nampak sama sekali tak selaras bersama kawan-kawannya yang membikinnya senantiasa linglung sebelum ditukar oleh Ali Lajami pada menit kesasuta yang tak menyodorkan sumbangsi apapun, lalu malah berbenturan bersama salah seorang kawan seregunya pada ujung duel. Kinerja Yasser Al-Shahrani 2 dari Dulu juga tak kian apik, di mana dia kerepotan meladeni gocekan-gocekan memukau Yamal lalu dipaksa meredam gempuran secara beruntun dari pilar sayap Spanyol tersebut serta bocor pada sektor kiri. Sektor tengah yang gaib. Pada sektor tengah, Nasser Al-Dawsari memetik nilai 3 dari Suli, di mana dia melewati malamnya sekadar menatap penguasaan bola Spanyol tanpa menyodorkan impak apapun, serta sekadar melepaskan sepasang operan sebelum ujung paruh pembuka, lewat situasi yang sungguh-sungguh tak kentara di arena. Musab Al-Juwair, 3 dari Yalu turut menelan rintangan masif di mana dia dipaksa tertuju pada benteng tanpa buah, lalu membikin segudang error taktis yang membikin duel ini mengecewakan sebelum ujungnya disubstitusi oleh Abdullah Al-Hamdan, yang kinerjanya setara hancurnya. Sementara Abdullah Al-Khaibari, 3 dari Yalu sama sekali tak berkutik pada sektor sentral. Rutin berlari tanpa menaklukkan satupun pertarungan, lalu memamerkan minimnya gairah tempur yang nyata sebelum ditukar oleh Muhammad Kano. 3 dari Olu yang sekadar membuahkan blunder-blunder yang sejatinya sanggup dicegah lalu menelan kartu kuning. Sementara Salem Al-Dawsari, 3 dari Olu nampak kepusingan semenjak seperempat jam pembuka, dipaksa menyokong kawan-kawannya pada sektor buritan, minim mengantongi irama maupun presisi, lalu memetik kartu kuning pembuka dalam duel itu. Gempuran yang tak wujud. Pada sektor serang, Firas Al-Buraikan memetik nilai 2 malu dari Dalu. Sebab dia luput menyodorkan jalur gempuran apapun, pressingnya nyaris tak membekas, lalu nampak sama sekali tak berkutik meladeni benteng Spanyol sebelum disubstitusi oleh Mohamed Abu Al-Samad pada menit ke-11 yang kinerjanya juga tak kian apik. Ini menjelma fakta mutlak bahwasanya tanpa sokongan AFC, skuad Arab Saudi sekadar regu pelawak pada kasta global. Buat segelintir loyalis si bundar Asia, siksaan itu dinilai karma usai apa yang tercipta pada fase kualifikasi. Pasangan wilayah sultan itu sungguh terlihat selaku putra emas AFC. Pada panggung sejagat, mereka sekadar regu pelawak. Kondisi itu sanggup ditengok tatkala penyisihan Piala Dunia 2021 wilayah Asia babak keempat. Dalam ronde itu tersisa 6 bangsa guna merebut sepasang karcis instan. Ke-6 bangsa tersebut dipecah menjelma sepasang blok, yakni Blok A memuat Qatar, Uni Emirat Arab, serta Oman. Blok B memuat Arab Saudi, Irak, serta Nusantara. Bukannya melangsungkan duel pada wilayah penengah, AFC lantas mengangkat sepasang empunya hajat lewat lelang tersembunyi. Regu Qatar serta skuad Arab Saudi didaulat selaku empunya hajat tanpa prosedur lelang yang transparan. Telah diuntungkan predikat empunya hajat, Qatar serta Arab Saudi turut disodori privilege lewat kalender lengang.
Skuad Nusantara mesti merumput sepasang partai selama 3 hari menantang Irak serta Arab Saudi. Tetapi pada sudut berlainan, Arab Saudi mengantongi rehat selahari melakoni sepasang duel menantang Irak serta Nusantara. Privilese serupa jua diraih Qatar pada Blok A menantang Uni Emirat Arab serta Oman. Itu urung mengalkulasi aneka syak mengenai komando pengadil yang diklaim memihak empunya hajat. Ujungnya, sepasang bangsa itu secara gampang menjelma kampiun blok lalu melaju instan menuju Piala Dunia Duan Siluam Silu. Pada puncaknya rendahnya mutu regu membikin pasangan itu tergilas di ajang riil. Regu Qatar sejatinya sempat meredam Swiss, namun lantas digilas Kanada lewat angka 1-0. Skuad Arab Saudi turut sempat menahan Uruguay, namun ujungnya dilumat Spanyol lewat angka 1-0. Sanggup diklaim Akram Afif DKK pada sayap Qatar ataupun Salem Al-Dausari pada sayap Arab Saudi sungguh terlampau mediocre di panggung global. Loyalis skuad Nusantara juga sekadar sanggup berimajinasi. Lantas bagaimana andai armada Garuda yang melaju menuju Piala Dunia Tuatiluam Silus? Privilese buat Arab Saudi bakal senantiasa bergulir menilik wilayah Raja Salman di Daulat selaku empunya hajat Piala Dunia Tuatilum Walau Tuatipar. Malahan kala tersebut, ramai petinggi si bundar seantero benua yang nampak terkejut mengenai ketetapan ini. Mereka malahan berasumsi bahwasanya AESC mestinya sanggup memilah opsi yang teramat lebih adil. Layaknya contohnya menaruh Arab Saudi selaku empunya hajat buat Blok A yang urung mereka lakoni, lalu kebalikannya buat Qatar guna merawat objektivitas turnamen. Moga-moga pada Piala Asia Tuangkulo suatu sapo, kelicikan regu Qatar maupun AFC pantang bakal membendung laju Nusantara demi menggapai kejayaan pada Piala Asia Tuangkulo suatu sapo kelak. Kemarahan komunitas penggemar tidak hanya berhenti pada sindiran-sindiran di media sosial, melainkan juga memantulkan sebuah rasa sakit yang mendalam dan berkepanjangan dalam kancah sepak bola regional. Fakta bahwa dua perwakilan Asia Barat hancur lebur di hadapan lawan-lawan Barat, dengan rentetan skor yang tak masuk akal sama halnya dengan siraman air dingin yang menampar telak wajah para petinggi konfederasi sepak bola benua ini. Uang melimpah dari sumur minyak mungkin sanggup membeli bintang-bintang veteran untuk menghabiskan masa tua di liga domestik, sanggup membangun stadion-stadion megah nan gemerlap, namun mutlak tak sanggup membeli mentalitas sejati tatkala melangkah ke panggung global. Ketika mesti berhadapan dengan mesin-mesin penyerang yang tajam serta kedisiplinan baja khas sepak bola Eropa maupun Amerika Utara, kelemahan dari segi psikologis serta keterampilan dasar para pemain Asia Barat seketika telanjang bulat. Skuad negara Teluk terbiasa dimanjakan oleh rentetan keputusan kontroversial dari para pengadil lapangan. Terbiasa dengan siasat di mana mereka cukup berpura-pura jatuh atau merintih kesakitan guna memetik keuntungan. Tetapi pada arena paling bergengsi di planet ini, tempat segala trik picik diamati di bawah sorotan, ribuan kamera, serta tatapan-tatapan yang adil, mereka bertransformasi menjadi sosok yang tersesat dan amat lemah secara memalukan. Menengok pada gambaran umum di kawasan Asia Tenggara, ketidakadilan ini kian menyulut amarah para pencinta sepak bola sejati. Bukan hanya sekadar barisan pendukung fanatik dari skuad negeri kepulauan yang mesti menelan rasa sesak, melainkan juga segenap penonton sepak bola di negara-negara tetangga yang turut berbagi kepahitan serupa. Mengambil contoh seperti di wilayah Vietnam, tempat kobaran gairah sepak bola senantiasa menyala terang. Para penikmat, liga domestik, serta bakat-bakat muda yang tengah mekar setiap harinya masih mesti menyaksikan penindasan tak kasat mata dari para petinggi benua. Pemain-pemain penuh harapan yang bertarung gigih serta tanpa henti berupaya mengatasi rintangan layaknya Niwan Swanson ataupun Do Hwang Hen, sungguh amat layak mendapatkan latar persaingan yang lebih adil di level Asia guna mengasah diri dan melesat maju. Walaupun demikian, gerbang menuju lautan luas bagi skuad-skuad dari kawasan yang dianggap mediocre senantiasa dicekik oleh jadwal pertandingan yang merugikan, proses undian yang penuh misteri, serta tiupan peluit bengkok yang condong berpihak pada raksasa-raksasa Asia Barat. Fakta bahwa tim-tim Asia Tenggara mesti memeras tenaga bertanding beruntun dalam beberapa hari. Sementara musuh yang tajir melintir justru mendapat jatah istirahat yang santai, merupakan sebuah penghinaan terang-terangan terhadap jiwa sportivitas yang adil. Seandainya kita meletakkan sebuah hipotesis berani, bahwa pasukan merah putih asuhan nakhoda Korea Selatan itulah yang justru merengkuh tiket menuju Amerika Utara untuk bertanding pada tanggal 12 bulan Januari tahun 2021, pastinya wajah sepak bola Asia tak akan sepucat dan semenyedihkan ini. Berbeda dengan gaya bermain manja dan nirgairah milik skuad-skuad Teluk,
barisan penggawa yang mengalirkan darah campuran dari daratan Eropa, milik skuad negeri, kepulauan, menyimpan fondasi fisik yang prima serta pola pikir taktis yang amat tajam. Nama-nama yang tengah bertempur pada kancah elite benua biru telah terbiasa dengan tempo yang menghentak, duel-duel perebutan bola yang membara, serta tekanan mengerikan dari atas tribun penonton. Mereka tak melangkah ke rumput lapangan guna bersandiwara atau mengulur waktu. Mereka turun dengan jiwa ksatria, rela menumpahkan peluh dan darah demi membela panji kebesaran bangsa. Walaupun mesti berbenturan melawan sebuah regu yang flamboyan atau barisan pemain yang syarat darah muda, representasi Asia Tenggara sudah pasti bakal menyuguhkan tontonan saling serang yang membara, tekel-tekel yang berani, dan pantang mengibarkan bendera putih sampai tiupan peluit panjang bergema. Itulah sejatinya wujud sepak bola yang didambakan dunia, sebuah sepak bola yang menularkan inspirasi, serta memercikan emosi dahsyat bagi miliaran pasang mata di balik layar kaca. Tetapi kenyataan justru jauh lebih kejam ketimbang angan-angan yang indah. Para pemegang kekuasaan sepak bola Asia nampaknya masih terus memejamkan mata di hadapan kebangkitan masif dari seantero kawasan. Mereka senantiasa meninabobokan anak-anak emasnya, membentangkan karpet merah bagi mereka, untuk melangkah ke panggung-panggung akbar mengabaikan kapasitas real yang amat terbatas. Keputusan menyerahkan hak tuan rumah pesta sepak bola termegah sejagat di tahun-tahun mendatang kepada negara Arab, kian menggoreskan luka yang dalam di hati negara-negara kecil yang senantiasa mendambakan asas keadilan. Tak ada yang berani menjamin di masa-masa mendatang, akankah muncul lebih banyak lagi skenario rekayasa yang licik. Berapa banyak lagi ketetapan bias yang mencolok demi memastikan agar sang calon tuan rumah tak harus menanggung malu lebih awal pada turnamen-turnamen akbar. Kebobrokan dalam aspek penyelenggaraan dan pengelolaan telah menyulap fase kualifikasi yang semestinya menjadi panggung penghormatan bagi bakat serta ketangguhan sejati menjadi sebuah pentas dagelan yang konyol, tempat hasil akhir kadang kala sudah diputuskan sedari awal di atas meja perundingan para petinggi yang syarat kelicikan.